Di saat itu juga saya dan Rian melihat dari jauh ada puluhan manusia muncul dari dalam lautan. Mereka memakai kostum kerajaan dan membawa tongkat seperti mau perang. Saking paniknya kami berbalik arah lagi, bawa motor sekencang-kencangnya, dan selang beberapa ratus meter, tiba-tiba ada sosok pocong tiduran di tengah jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 633. Yes, selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon dimanapun Anda berada. Sehat selalu, lancar rezekinya ya. Amin. Let's go, let's go, let's go. Terima kasih loh buat teman Kliwon yang selalu setia membersamai PMK ya di tahun ke-6 ini. Dan terima kasih juga buat yang selalu support dengan beli merchandise dan join di membership. Itu dia. Oke, kita akan kembali membacakan cerita kiriman dari teman Kliwon untuk menemani aktivitas teman-teman semua. Oke. Cerita pertama malam hari ini bro, dari mana bro? Ada satu nih dari jembatan Gunung, Riung Gunung. Oh, Puncak. Puncak. Oh, Ya. top. Hai PMK, sebut saja nama gua Andra. Ini cerita pengalaman gua ketika touring. Kejadian ini terjadi di tahun 2005. Pada saat itu kami touring motoran kurang lebih 5 motor. Dan saya boncengan dengan teman saya yang sebut saja Rian di sini. Kami touring satu motor berdua, jadi total ada 10 yang berangkat. Rencana kami dari Bekasi menuju Cianjur melalui jalur puncak. Kami mulai perjalanan sore hari sekitar pukul 14.30 dari Bekasi. Selama perjalanan semua aman-aman aja dan lancar. Pada saat itu kami motoran lewat jalur Sentul yang tembus di Jalan Gadog. Kami semua sampai di Gadog jam 18.30. Karena di perjalanan kami sering berhenti, jadi agak sedikit lama sampainya. Lanjut, kami masuk jalur Jalan Raya Puncak. Pada saat itu kondisi jalan ramai lancar dan ada sedikit kemacetan di beberapa titik sekitaran Cisarua. Kami pun lanjut jalan ke arah puncak. Kami sempat beristirahat sejenak di dekat pertigaan Taman Safari. Pada waktu itu pukul 19, kami mampir ke warkop untuk makan sore dan istirahat. Kurang lebih 1,5 jam lah kami istirahat dan melanjutkan perjalanan pukul 20.30. Pada saat itu posisi saya ada di paling belakang dari rombongan. Kondisi sekitar masih ramai pada saat itu. Sampai sekitar Tugu Cisarua yang awal-awal kebun teh itu loh. Nah, di situ suasananya udah mulai berkabut tipis-tipis. Dan posisi saya masih berada di paling belakang. Dan saya masih bisa melihat rombongan depan saya saat itu. Dan pada saat sudah mendekati kawasan Riung Gunung, itu tuh kabut tebel banget. Dan rombongan depan udah mulai gak terlihat. Pada saat melewati JPO Riung Gunung, tiba-tiba semua berubah. Yang tadinya ada motor dan mobil yang berlalu lalang, ini tuh tiba-tiba sepi dan hanya ada saya berdua aja di motor. Kabut pun sangat gelap pada saat itu. Kejadian mistis itu dimulai dari sini. Saat itu belum banyak terjadi keanehan. Kami tetap jalan aja tuh. Kami mulai ngerasa aneh setelah keadaan sepi, terus tiba-tiba jalan yang belakang belok-belok, itu tuh jadi lurus. Akhirnya teman saya Rian menyuruh saya untuk berhenti. Lalu saya menepi ke pinggir jalan. Di sini Rian mulai panik karena jalur ini nggak ada trek lurus. Dan anehnya, suasana jadi sepi. Rian mencoba menghubungi teman saya yang lain yang sudah duluan. Sayangnya tiba-tiba HP-nya nggak ada sinyal. Begitupun juga HP saya. Dan saat itu benar-benar gelap berkabut. Karena saya ragu untuk melanjutkan perjalanan, akhirnya saya putar balik. Dan anehnya walaupun putar balik, jalan itu tetap lurus kayak jalan tol. Tiba-tiba kami berdua mendengar suara minta tolong. Dan benar aja, di depan itu ada seseorang laki-laki minta tolong. Wajahnya udah banyak darah dan bajunya sobek-sobek. Akhirnya kami hampiri dia. Saya juga melihat ada truk di bawah jurang. Sedangkan orang itu ada di atas, tepat di tepi jalan.
Saat saya tanya orang itu, "Bapak kenapa, Pak?" Dia jawab, "Tolong, anak saya ada di dalam truk." Wah, saya benar-benar kasihan tuh melihatnya. Tiba-tiba Rian nepak pundak saya dan menyuruh saya buat lanjutin perjalanan. Pada saat itu saya bingung, mau nolong tapi takut. Akhirnya saya minta maaf ke bapak dan bilang kalau saya akan cari bantuan. Lalu begitu saya berdua melanjutkan perjalanan, di kondisi jalan yang lurus itu pun saya penasaran tuh dan melihat ke spion motor. Tiba-tiba orang itu gak ada. Karena saya benar-benar penasaran, akhirnya saya berhenti dan menengok ke belakang. Bener aja, bapak-bapak tadi udah gak ada. Padahal jaraknya belum jauh. Rian pun juga merasa aneh. Di situ kami sudah merasa ini benar-benar di luar nalar, dan kami bukan di alam yang semestinya. Untung Rian sedikit paham dengan keanehan kecelakaan tersebut. Dia lebih memilih untuk menjauh dibanding menolong. Karena andai kami menolong, mungkin kami bakal jadi korban juga saat itu. Akhirnya kami melanjutkan perjalanan. Berkali-kali Rian di belakang saya coba menghubungi yang lain tapi gak bisa. Saat dalam keadaan berjalan, tiba-tiba di ujung jalan ada sosok wanita berambut panjang pakai baju putih. Dan saya yakin banget itu adalah kuntilanak. Saking kagetnya saya ngerem mendadak dan Rian nanya, "Ada apa?" Saya jawab, "Ada kuntilanak itu di depan." Tapi si Rian gak lihat. Dan pas saya nengok ke arah depan lagi, tiba-tiba gak ada. Saya pun sempat berpikir, apa saya berhalusinasi nih? Kemudian Rian menyuruh saya untuk lanjut dan jangan panik. Nah, setelah kurang lebih saya berjalan sekitar 2 kilo, tiba-tiba di hadapan saya tuh ada laut. Kondisinya pun sepi. Saya berhenti dan sempat menampar-nampar muka saya sendiri karena saya merasa seperti lagi mimpi. Tapi ternyata memang bukan mimpi. Saya dan Rian turun dari motor untuk memastikan apakah itu benar-benar laut atau cuma fata morgana aja. Dan ternyata emang bener laut. Sejak kapan di puncak ada lautan? Jadi situasinya saat itu jalan rayanya itu ada di atas bukit dan bawahnya itu lautan. Di saat itu juga saya dan Rian melihat dari jauh ada puluhan manusia muncul dari dalam lautan. Mereka memakai kostum kerajaan dan membawa tongkat seperti mau perang. Saking paniknya kami berbalik arah lagi, bawa motor sekencang-kencangnya, dan selang beberapa ratus meter, tiba-tiba ada sosok pocong tiduran di tengah jalan. Nah, ini gak penting nih. Ya, ngapain dia tiduran tengah jalan? Ngantuk. Akhirnya saya rem mendadak. Saya tabrak pocong tersebut. Saya dan Rian pun terjatuh dari motor. Dan sekejap tiba-tiba suasana berubah kembali normal. Saya terjatuh di tikungan setelah jembatan Soekarno Riong Gunung. Ada beberapa orang yang menolong saya dan Rian ke pinggir jalan. Kami berdua sempat kayak orang linglung. Akhirnya saya menghubungi teman-teman saya yang udah di depan untuk bantu kami berdua. Dan pada saat itu orang-orang sekitar melihat saya itu kecelakaan tunggal. Mereka mengira saya bawa motor dalam keadaan ngantuk. Saya pun sempat bercerita kepada orang yang menolong saya kalau saya tersesat di jalan terus ketemu sosok aneh. Saya juga bercerita bahwa kami melihat ada laut dan kami jatuh itu gara-gara melindas pocong. Mungkin warga sekitar ada yang ngerti. Katanya di sini memang sering banget kecelakaan karena masuk dimensi lain. Dan ternyata jembatan itu adalah gerbang goib bisa tembus ke laut selatan. Oh, makanya kami sempat melihat laut saat itu. Dan warga sekitar mengingatkan kami kalau lewat sini jangan bengong atau berbicara yang gak baik. Ucapkan salam atau sekedar mengklakson kendaraan saat melintas. Akhirnya setelah kami ditolong, kami melanjutkan perjalanan lagi bersama yang lainnya menuju Cipanas. Dan alhamdulillah kami semua sampai di lokasi villa daerah Cipanas dengan selamat. Sekian cerita dari saya, maaf kalau ada kesalahan penulisan. Sukses terus buat PMK. Amin. Terima kasih Bang. Berpuluh-puluh bahkan ratusan kali gue touring lewat situ, atau dari kecil gue main ke arah puncak, kayaknya memang itu titik gelap banget. Selalu berkabut. Selalu berkabut. Iya, lewat gelap, situ selalu ya. berkabut. Karena kan lembah ya itu ya gitu.
Dan emang sampai saat ini tuh yang gue tahu orang-orang yang lewat situ tuh emang ada yang masih ngelakson gitu loh, kayak tin gitu. Tin atau ngedim. Tapi gue pernah melihat si JPO ini tuh dari kisah, bukan dari kisah, dari cerita otentiknya gitu. Kalau di situ tuh ada rumah atau ada apa gitu, ada sejarahnya lah. Di salah satu program yang lo isi kan. Nah itu dah. Iya kan? Nah itu benar. Kan dibahas tuh. Itu dia. Kalau lu ke atas ada apa gitu. Tapi sekarang terakhir kali kan gue ke Bandung lewat Puncak tuh, gue lewat situ jam 2. Ya jam 3-an lah. 3 pagi? Ya 3 pagi. Wow. Biar sampai Bandungnya pagi Pak. Pagi gitu. Karena kalau naik motor ngelewatin Cimahi gitu, pasar mulu ya. Macet banget Pak. Jadi better gitu. Kan udah rapi ya sekarang nih Puncak ya, udah nggak ada bangunan-bangunan itu ya. Memang masih jadi titik tergelap sih situ. Iya. Jadi apa yang dialamin sama dia sama Rian tuh kayak bolak-balik sebenarnya ya. Dia lewat terus muter balik, ketemu truk, bener ya? Enggak, dia jalan aja. Oh lurus lagi. Muter baliknya tuh setelah apa ya tadi? Pokoknya dia sempat muter balik kan? Oh ya itu. Kuntilan. Enggak, sebelum Kunti. Ya itu ketemu bapak-bapak itu, dia akhirnya muter balik ketemu bapak-bapak, bener. Terus ketemu Kunti, udah gas aja. Gas lagi, ketemu laut. Ketemu Serizawa dan teman-temannya itu kan. Iya, dari laut tadi. Dari laut. Takia Genji, Makise. Dari laut dia balik lagi, ternyata ngelindes pocong, kedubrak, jatuh. Dan ternyata dia masih di situ aja dari tadi. Gitu. Aneh ya, gila. Gue penasaran sih gue pengalaman kayak gini tuh. Ya nggak usah. Ntar lo balik lo bisa kesampean. Enggak, meskipun gue pernah ada di situasi seperti ini gitu, tapi kan gue jalan kaki ya. Dan rame-rame gitu di sebuah gunung. Kalau ini kan naik motor gitu Pak. Iya kan kayak ini anjing gue kayak mimpi gitu. Gue penasaran perasaan desperate-nya tuh kayak gimana gitu. Betul. Soalnya yang common kita alami ketika kita nyetir ngantuk, jadi ini Pak, ngiung-ngiung gitu. Terus jadi kayak banyak halusinasi kayak apa gitu. Karung berdiri nyebrang. Iya kan kalau jadi udah kayak ngantuk banget. gitu, ngantuk gitu. Microsleep bahaya betul. Iya, tapi kan kalau ini case-nya dia berdua dan dua-duanya sober gitu. Gua pulang yang dari touring Kuningan, kena gua microsleep, ya Allah, untung gue selamat banget. Jadi gue udah berusaha teriak, kan helm gue ada komunikatornya, gue udah hilang gitu. Untung jalannya sepi. Masuk tol gue. Langsung digeber. Untung gue langsung muter balik. Habis dari Cikampek, gue inget banget tuh. Udah mau masuk Karawang gitu. Masuk tol Karawang Timur. Ya itu gitu dah, mau masuk pintu tol situ. Lucu juga sih, sebelah lu tiba-tiba main kiri aja Grand Max. Tiba-tiba Grand Max. Aduh, gue bilang, langsung seger. Sampai rumah gak bisa tidur gue. Karena kita harus ngelewatin fase itu tuh. Entah kaget, entah apa gitu. Satu sentakan yang bikin lu melek. Iya, salah satu teman kita di Voice People Jogja, sayangnya pas dia sadar kakinya udah patah Pak. Itu mah jadi kecelakaan dong namanya. Iya, jadi udah kelewatan. Abis itu saya nggak ngantuk Mas. Ngantuk. Masa masih ngantuk? Masa kaki lu patah meletak begitu ngantuk? Iyalah Mas, langsung sadar ya. Iya Mas, aduh nggak enak banget itu momen itu. Karena pas saya ngelewatin itu, saya udah jumpalitan gitu. Wah itu bahaya banget itu microsleep. Temen-temen yang sering naik motor tuh, itu tuh kayak lu bener-bener kecil gitu loh. Bahaya guys, bener. Bahkan maksudnya bukan di situasi yang touring dan sendirian gitu. Kadang kayak misalkan kemarin gue balik dari mall ya, dan itu baru jam 8:30 paling. 8:30 malam. Gue, istri gue, anak gue sama bibi lah, berempat nih. Semobil. Tiga-tiganya tidur. Jadi cuma gue doang yang melek nyetir. Gue pun rasanya udah kayak autopilot saking ngantuknya. Dan kaca film gue kan lumayan gelap ya. Jadi tuh udah ngantuk banget, sampai akhirnya gue minggir ke Alfamart, buka pintu, kena lampu tuh kayak rasanya kayak bangun tidur. Bener. Kayak bangun tidur, sampai bini gue kayak,
Ngantuk banget ya, Yang? Ya kamu udah tidur. Iya, kudu digituin, Pak. Kudu digituin, kalau enggak bahaya betul, asli. Benar-benar. Amit-amit ya, guys. Ya, jangan deh, jangan ngantuk dah. Kalau dari ceritanya, kalau misalnya memang ini mau dibawa ke ranah logis, lama banget kan sampai puncak dari Bekasi nih. Banyak berhenti. Habis itu habis makan, Pak. Habis ke warkop kan. Iya. Gitu. Cuman ya, tapi menarik sih si Riung Gunung ini nih. Selalu ada cerita gitu. tapi jangan orang Jawa mulu lah disalahin. Kenapa? Itu tadi Fata Margono. Turun dari motor, kami ingin memastikan apakah ini Fata Margono atau bukan. Orang Jawa semua. Orang dari laut. Orang Jawa pebayang. Fata Margono. Aduh. Ya. Oke, terima kasih ya abang-abangku. Kita lanjut ke cerita berikutnya. Kali ini dari Jogja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Bimo, Mas Danu. Kenalin, nama gue Bimo juga. Lah, kebetulan nama kita sama nih, Mas Bim. Siap. Gue pengen cerita pengalaman liburan yang paling horor yang gue alamin sendiri di hidup gue. Kejadiannya di salah satu hotel di Jogja, ketika gue dan teman-teman gue lagi libur semesteran SMA, sekaligus liburan tahun baru 2018 ke 2019. Wah, sama ini momentumnya pas gue liburan Desember 2019 tahun baru. Lokasi hotel ini cukup strategis karena letaknya di tengah kota Jogja. Langsung aja kita masuk ke cerita. Kami semua berangkat dari Jakarta menggunakan kereta. Kami sampai di hotel tersebut sekitar jam 9 malam, tanggal 31 Desember 2018. Kami liburan bersembilan. Kebetulan kami semua dapat kamar di lantai paling atas dan posisinya di ujung lorong. Jadi bentuk dari hotel ini bukan lorong yang berhadapan dengan kamar, tapi bentuk lorong yang depan kamar itu langsung view kolam renang dan parkiran. Penerangan lampu di hotel ini menggunakan lampu berwarna kuning, remang-remang, sehingga menimbulkan kesan creepy. Kami dapat 3 kamar di lantai paling atas dan terletak di ujung lorong. Kamar 304, 305, dan 306. Jadi kami masing-masing satu kamar bertiga. Gua dan 2 teman gua, sebut aja Delvin dan Ian, memilih kamar nomor 305. Sebelumnya gue mau ceritain dulu bentuk denah dari kamar hotel ini. Ketika kita buka pintu kamar, yang langsung terlihat adalah tempat tidur, bukan kamar mandi. Kan hotel umumnya itu pas pertama masuk, kanan kiri langsung kamar mandi kan. Nah kalau ini, posisi kamar mandinya ada di ujung kamar. Dan di depan kamar mandi ada sebuah lemari. Malam itu kami semua masuk kamar untuk beres-beres koper dan pakaian. Ketika semuanya udah beres, gue dan Ian keluar kamar dan duduk di depan kamar untuk nunggu malam tahun baru. Kebetulan di depan kamar ada 2 kursi dan 1 meja kecil. Sebelum keluar kamar, si Ian ini ngasih tahu Delvin, "Vin, gue ke depan kamar ya sama Bimo." Terus Delvin jawab, "Oke, Ian." Sedangkan si Delvin ini posisinya masih di dalam kamar sendirian, lagi beresin pakaian. Di hari itu, Ian pakai kaos jersey yang belakangnya ada nomor punggung dan nama Ian. Posisi Delvin saat itu sedang beresin pakaian adalah di depan lemari dan agak membelakangi kamar mandi. Jadi pintu kamar mandi ini kelihatan dari ujung mata si Delvin. Waktu Delvin lagi beresin pakaian, tiba-tiba ada orang yang masuk ke kamar mandi. Dan Delvin lihat pakai ujung matanya kalau yang masuk itu si Ian, karena kelihatan jersey-nya dari belakang dan ada nomor juga nama di punggungnya. Saat itu Delvin berpikir, "Lah, bukannya Ian tadi keluar ya?" Delvin mendengar pintu kamar mandi itu ditutup hingga berbunyi jegrek dan keran wastafel di kamar mandi itu nyala. Delvin pun penasaran dan ngetok pintu kamar mandi sambil manggil si Ian. "Yan, Yan." Tapi gak ada jawaban dari dalam kamar mandi. Karena Delvin penasaran, akhirnya si Delvin ini keluar kamar dan ngeliat Ian
sedang asik ngobrol di depan kamar sama Bimo. Di situ Delvin terlihat pucat dan panik. Si Delvin bilang, "Lah, Yan, lu di sini?" "Lah iya, gua kan dari tadi di sini." "Lah, yang di kamar mandi siapa?" Sontak gue sama Ian bingung dan kaget sambil bilang ke Delvin, "Ah, canda lu. Seriusan gue gak bohong. Cek kamar mandi deh." Akhirnya gue sama Ian memberanikan diri untuk masuk ke kamar mandi dengan keadaan pintu kamar mandi tertutup. Dan emang benar, keran wastafel tersebut nyala dengan kondisi air yang hampir memenuhi wastafel dan gak ada siapa-siapa di dalam kamar mandi itu. Gak pakai mikir, langsung gue matiin tuh keran. Sontak kita bertiga tatap-tatapan dan langsung diem sejenak. Terus gue bilang, kenalan ini mah. Kejadian barusan langsung kami ceritain ke teman-teman yang lain. Dan salah satu teman kami, sebut aja Jawir, dia gak percaya dengan kejadian itu dan justru terkesan nantangin. Jawir bilang, "Gak percaya. Mana sini tunjukin." Sambil ketawa-ketawa gitu. Emang si Jawir ini orangnya rada sompral dan ngeselin. Singkat cerita, malamnya kita tidur dan gak terjadi apa-apa sampai hari ketiga. Pada malam ketiga, ada kejadian lagi. Jadi waktu itu kami semua pergi jalan kaki ke minimarket depan hotel itu untuk beli makanan ringan. Kebetulan jarak minimarket tersebut sangat dekat dari hotel ini. Waktu kami jalan balik ke kamar, ada 2 jalan yang bisa dilalui untuk ke kamar. Bisa lewat tangga atau bisa lewat lift. Tangganya ini berbentuk letter U. Jadi salah satu teman kita, sebut aja namanya Koko, berjalan paling depan saat dari minimarket ini. Kemudian Koko memilih jalan lewat tangga untuk menuju ke kamar. Sedangkan kita semua di belakang menggunakan lift untuk menuju ke atas. Koko ini memilih lewat tangga karena dia merasa kami semua ngikutin di belakang dia. Singkat cerita, kami semua yang naik lift udah sampai di kamar. Dan semuanya ngumpul di kamar gua. Tiba-tiba, Koko ini baru sampai atas dan masuk kamar gua dengan muka pucat. Dia ngos-ngosan sambil berkata, Woi, sumpah gua ngeliat orang hitam semua badannya." Kami semua yang di kamar pun kaget, bingung dan ikutan panik. Jadi si Koko ini cerita, waktu dia naik tangga, dia ngerasa kami semua ikut di belakangnya. Terus waktu si Koko ini sedang naik ke atas, dia nengok ke belakang, ke bawah gitu ya, dan melihat sesosok makhluk yang badannya full hitam sedang menaiki tangga tersebut. Koko melihat makhluk ini tidak seperti menaiki tangga, tapi seperti lagi menaiki eskalator. Karena sosok ini tidak berjalan seperti orang yang naik tangga, yang badannya ikut gerak gitu. Tapi flat aja gitu, kayak di eskalator. Setelah melihat sosok itu, Koko lari sampai ke kamar gua. Sontak kami semua yang mendengarkan cerita dari Koko merinding dan tatap-tatapan. Singkat cerita, sampailah kita di malam terakhir nginep di hotel ini. Dan ini yang menurut gue paling serem. Jadi malam itu sekitar jam 12 dini hari, semua teman gue lagi ngumpul di kamar gue sambil ngobrol-ngobrol dan makan martabak. Lalu ada satu teman gue, sebut aja Russell. Dia mengajak Jawir yang sompral ini untuk beli makanan ringan di minimarket depan hotel. Si Russell bilang, "Wir, temenin gue ke minimarket depan yuk." Si Jawir jawab, "Ayo, bentar gue pipis dulu." Nah, pipislah Jawir di toilet tempat kejadian wastafel nyala tuh di hari pertama. Beberapa detik kemudian, si Jawir ini di kamar mandi teriak, "Wah!" Shit. Kami semua yang berada di kamar pun kaget, kayak, kenapa tuh si Jawir?" Dan kemudian Jawir ini keluar dari kamar mandi dengan muka yang sangat ketakutan. Di saat itu juga dia cerita, jadi ketika si Jawir ini selesai pipis dan pengen nyalain wastafel, tiba-tiba wastafel tersebut nyala dengan tuas gagang yang bergerak sendiri ke arah kanan. Itulah yang membuat Jawir teriak. Setelah mendengar cerita dari Jawir itu, kita semua yang ada di kamar panik. Dan ada satu teman kami yang nanya ke Jawir, "Udah di flash belum pipis lu?" "Aduh, belum lagi," jawab si Jawir.
Jawir pun balik lagi ke kamar mandi dengan niatan ingin memencet flash di toilet tersebut. Tapi ketika Jawir menuju ke kamar mandi dan ingin buka pintu kamar mandi, tiba-tiba pintu itu terbuka sendiri dengan kencang hingga mentok ke tembok dan menimbulkan suara jedar. Kami semua yang ada di kamar pun langsung lari keluar menuju lobi dan melaporkan kejadian itu ke petugas yang jaga di hotel. Kami pun menjelaskan kejadian tersebut kepada petugas. Petugas ini kayak gak percaya dan akhirnya mendatangi kamar gua terus ngecek kamar mandi. Di situ posisi keran wastafel masih nyala dari kejadian Jawir itu. Si petugas matiin wastafel dan bilang ke kita semua, "Gak ada apa-apa kok mas." Tapi raut wajahnya juga kelihatan ketakutan dan langsung meninggalkan kami. "Saya ke bawah dulu ya mas." Singkat cerita, akhirnya kami bisa tidur hingga paginya kami kembali pulang ke Jakarta. Dan alhamdulillah gak ada apa-apa. Selamat sampai rumah masing-masing. Maaf ya kalau ceritanya kepanjangan dan alurnya agak berantakan. Terima kasih udah mau bacain cerita gua. Sukses terus buat Mas Bimo, Mas Danu, dan tim PMK. Semoga makin jaya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih dia ngasih nama hotelnya ya. Hotel inisial C lah, di daerah Kaliurang. Banyak juga nih gangguannya ya. Tengah Kaliurang kok tengah kota? Gimana sih? Kaliurang tuh nggak tengah kota hitungannya. Emang dia bilang tengah kota ya tadi? Di paling awal. Oh, cukup strategis tengah kota Jogja. Tengah kota tuh mana berarti? Ya, Malioboro. Prawiro Taman tuh tengah kota tuh. Coba kita cek hotelnya. Bintang berapa nih hotel nih? Bintang Kejora? Bintang Emon? Nah. Tapi kebalik. Keker. Sekarang keker. Dia itu dekat dekat UGM sih. Selurusan UGM. Oh iya benar, Jalan Kaliurang. Selurusannya, tapi kan masih. Oh iya minggir pak, minggir. Oh gimana? Sampean nilai geografi sampean kuwi loh. Aduh. Lurusannya UGM juga semua lurusannya UGM pak. Bener. Iya kalau dibilang Citayam juga lurusannya UI. Itu lurus itu. Iya. Punya banyak. Iya kalau tengah kota Jogja mah apa tadi itu Malioboro. Nah, hotel kita di Tugu tuh loh yang kita tempatin tuh tengah kota apa kurang tengah lagi. Apa jenenge? Kotago. Wah, bayar Kotago. Kasih lah. Nginep lagi. Ya. Makasih lo Kotago lo. Depannya studio foto itu. Itu tengah kota tuh. Kaliurang mah nggak ke tengah kota ya, tapi intinya teror lah ya di hotel tersebut. Iya. Yang diawali dari setan kembar. Wah, itu serem sih, hantu pakai jersey itu. Hantu pakai jersey. Ian Wright lagi namanya. Waduh. Hah? Iya. Kalau hantu pakai gitar Ian Antono, Pak. Gondrong. Kalau pakai jersey tinggi Ian Kohler. Nah. Kalau pakai jersey dubbing Ian. Yang tahu kan lu doang, Bang. Ini orang kagak ada yang tahu. Iya benar sih. Kalau pakai jersey sama sarung tangan Ian Sommer. Nah. Ya, itu baru dah orang pada notice. Gitu. Kalau pakai jersey main band The Jansen. The Jansen juga Cil. Jansen juga. Gitu. Ya gitulah pokoknya. Hotel di Jogja. Tapi kok masif sekali ya? Jakal. Masif banget gitu huru haranya. Cuma di 3 hari sih. Hari pertama cuma di 3 hari itu mah kagak cuman Pak. Kalau untuk ukuran 10 orang, berapa orang tadi? 8 orang yang kesebut, 7 orang lah. Makin turun 9 orang. 9, iya.
nggak nalar lah. 3 hari. Sebenarnya apa ya, terornya mungkin bukan yang gimana banget gitu ya. Yang pertama kan ya setan kembar aja, ya kan. Yang ngelihat juga cuma 1 orang. Betul. Gitu. Terus yang berikutnya si Koko Paralon. Paralon. Si Koko semen 2 sak. Si Koko diikutin makhluk hitam. Itu dia doang yang lihat. Apa Koko kuliner? Atau Koko lawyer. Itu yang bikin PT kita tuh. Iya. Ya tapi kan masif, makanya gue bilang sampai terakhir yang digebrak kan. Nah si Jawir, yang tidak percaya itu kan, yang nantangin lah. Iya. Gitu. Ini Mas siapa tadi yang ngirim cerita? Bimo ya. Bimo. 2019 tuh apa, kuliah atau SMA? Ini atau? Liburan semesteran SMA. Wah itu baru gue mau bilang, liburan semesteran SMA. Masa cuman bawa kaos sama tas. Bawa apa dong? Nah itu pasti yang membuat semuanya tuh jadi seru itu. Cubung tumbuh. Oh, meni cubung tumbuh. Aduh. Ini pas banget waktu gua sama anak-anak kandang anjing ke Jogja itu loh, bener. Mobilan 2019 tuh tahun baru kan. Ini nih dia nih, Jogja juga berarti. Banyak ya orang tahun baru ke Jogja, banyak ya. Lu naik kereta tanggal 31 sampai sana tanggal 31. Gak mungkin SMA lu SMA negeri. Pasti SMA swasta yang mahal. Mulai orang kuliah naik mobil biar ngirit. Lu pada naik kereta tanggal 31 dapat lagi. Yang jelas harganya harga itu, harga kok masih dapat lagi. Anak SMA mana kepikiran setahun sebelumnya? Atau atau dari jauh-jauh hari. Tetap bapaknya siapa nih orang dalam nih? Siapa tahu. Apa naik kereta bareng lu? Anjing anak pang lu, pangin love. naik kereta bareng. Enggak. Apa naik? Tuh dimarahin lu, nebeng-nebeng gitu diinspeksi tahu setiap stasiun. Agak boleh begitu. Iya, dulu mah masih pada nyelos ya. Iya. Sekarang nggak bisa bro. Apa naik kereta kuda ya? Naik kereta kencana gimana? Supirnya berangkat tanggal 31 Oktober pasti itu. Kusir. Nyampe 31 Desember. 2 bulan. Lah zaman dulu. Pak. Ke Jogja dari Jakarta jalan kaki. Naik kereta kencana. Iya, ketemu banyak kisanak di jalan. Kisanak, adakah makanan yang saya bisa beli di sini? Kisanak. Aneh. Pada. Ya. Makasih ya teman Kliwon buat yang udah nonton dan dengerin. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dah. Bye bye.